Dia tuh terapung-rapung, tapi kan dia hidupnya itu ditolong yang mati. Ditolong yang mati. Yang mati. Maksudnya 21 hari kena Terapung-apung. jatuh maksudnya. Kapalnya pecah. Oh iya maksudnya ada kecelakaan. Oh pecah tidak bisa jalan terapung-apung. 21 hari. Hitungannya wartawan. Iya. Allahumma arzuq ummi barakatan fi umriha. Saya mau tanya, bagaimana cara berwudu di dalam perahu nelayan yang mencari ikan? Coba ceritakan Pak Edi. Oh itu masalah tentang wudhu dalam keadaan sholat di lautan. Iya. Artinya itu. Nah pada sekitar itu saya itu berangkat ke laut sudah mulai masuk bulan puasa Pak. Bulan puasa. Iya. Iya. Nah pada kita itu secara kebetulan ada ustadz berangkat ke laut. Iya. Nah ikut mencari ikan. Ikut mencari ikan. Status dia ustadz ya? Statusnya ustadz. Wah hebat. Nah yang mengikuti itu 8 orang anak. Oh jadi ABK itu ya, anak buah kapal 8. Jadi ABK jumlah seluruhnya 35, yang mengikuti sholat berpuasa itu 8 orang. Oh maksudnya ABK jumlahnya 35, tapi yang sholat 8 orang. Ya itu kan kapalnya namanya kapal kursin. Kursin ya. Jenis kursin ya. Jenis kursin. Ya. Ngambil kali kursin. Ini kan ombaknya keadaan nggak ada ombak, arusnya mati, nggak ada angin, itu cerah sama sekali. Iya. Jadi kapalnya itu tenang. Nah itu, yuk kita sholat bersama. Ya itu pembukaan sholat bersama tentang wudhu itu yang mengambil air daripada pembuangan dari diesel yang terbagi dua, yang ada masuk dalam mesin langsung pembuangan. Nah itu yang dingin dengan yang panas itu kan ada membedakan. Yang dingin itu netral. Ya katanya air laut itu netral. Suci untuk berwudu. Nah itu berwudu. Setelah berwudu, kemudian kita sama-sama naik ke atas. Nah itu berarti sholatnya berjamaah Pak Edi? Ya berjamaah. Berjamaah. Loh tadinya itu kan tidak ada niat untuk sholat. Tidak ada niat? Iya, jadi sarung itu untuk kemulan Pak. Oh. Iya. Iya, akhirnya sarung itu dicuci bersih untuk buat sholat. Dongannya sarung dikalungkan dulu untuk perhitungan, malah dibikin bersih untuk sholat, dimanfaatkan gitu loh. Sing marahi siapa? Sarung sholat. Mau idene siapa gue? Nah Pak Ustadz tadi Pak Ustadz ikut ke laut. Jadi anak melu bareng. Sarung kan bisa lah, itu bisa. Yang penting biar saus ada apa ya. Nah itu sabarnya itu dicuci. Nah setelah itu mulai menjelang maghrib. Bulan puasa. Ya, itu di sana nggak ada jam sih ada, di sana jam ada. Iya. Jadi nggak bisa kita lihat jam. Mungkin nggak tetap pada jamnya, tapi dilihatnya tuh matahari. Jadi matahari itu kalau subuh maghrib gampang. Nah kalau zuhur asar Pak, caranya menentukan waktu sudah sholat, waktu sudah harus sholat itu gimana? Kalau asar itu kan dilihat dari ini ketinggian panjangnya ini loh, bayangannya kita orang itu loh Pak. Itu kalau asar. Kalau duhur itu bayangan terinjek, diinjek-injek. Jadi bayangan sendiri itu lurus. Tapi untuk posisi antara lintang utara dengan lintang selatan kan beda. Jadi bayangan kita itu agak ke selatan. Gitu. Jadi keluarlah. Ya, kalau kemungkinan kalau dari lintang garis 1 2 pas matahari itu pas Pak. Iya. Itu pas. Jadi pas keinjek.
Gedong mendung. Iya, karena kita posisinya gembira. Nah, maksudnya gini, maksudnya Pak Joko, umpama Iya. pengalaman Pak Edi waktu berlayar itu, apakah mengalami waktu penghujan, apa ketiga terus Pak? Waktu Ya kita mengalami hal itu saja. Iya. Ya keadaan cerah kita itu bisa mengadakan pembelajaran sholat. sholat, iya. Nah, ini alhamdulillah ya. Iya. Pada kali itu nggak ada halangan apa-apa. Cuacanya yang cerah, lah itu dipergunakan dan dimanfaatkan untuk kita sholat bersama. Itu Pak, katanya maaf, waktu Pak Edi berlayar kayak gitu, itu yang 8 orang 5 waktu sholat terus Pak. Ini yang kita tinggalkan itu urusan kerja. Jadi pas subuh itu Iya. orangnya turun semua. Mengandung jaring ya. Iya, nggak bisa enggak. Oh, jadi kalau subuh nggak bisa sholat tuh. Iya, antara teman dan teman loh, antara manusianya dan manusianya itu berlawanan Pak. Oh, Nggak bisa itu. iya, iya. Nanti iri buat yang teman yang lain-lain. Iya, artinya Iya. kalau yang sholat bagi teman yang tidak sholat merasa dia enak berarti Iya. nggak kerja, maksudnya kayak gitu. Iya. Menjadikan iri. Kalau Ustaz dulu Iya. itu dia bilang Hasbunallah dengan Habunana, hubungan dengan Allah. Iya, iya. Antara hubungan manusia seperti apa? Jika kamu sholat jangan urusan kerja, jika kamu kerja jangan urusan sholat. Nah sekarang karena itu dalam kondisi orang berlayar kan bekerja kan? Iya. Ya. Berarti apakah orang-orang yang 8 sholat itu terpaksanya tidak sholat subuh kalau lagi ngambil jaring itu? Itu turun semua. Iya, artinya kerja semua. Kerja semua. Jadi mempunyai tugas masing-masing. Iya. Terpaksa sholat subuhnya ditinggalkan dulu. Iya. Cuma yang sholatnya nanti kalau duhur masih kerja nggak Pak? Kalau duhur kerja, Masih kerja? nganu sholat. Oh sholat ya. Jadi yang ditinggalkan itu adalah subuhnya saja. Subuhnya itu. Saat subuh itulah jaring ditarik. Iya. Nah itu misalnya kalau ada jaring yang rusak duhur, itu kan ada yang hitam, ada apa Iya, kan enggak. iya. Dan enggak apa-apa itu. Dipersilakan, enggak apa-apa untuk bisa juga ditinggal. Waktu itu Pak Edi dalam pencarian ikan berapa hari Pak? Itu 1 bulan lebih. 1 bulan lebih. 1 bulan lebih. Iya. Lah Pak Edi pengalaman jadi nelayan berapa tahun? Wah sudah lama, puluhan tahun, Puluhan sampai tahun. 20 tahun lebih. Sekarang saya mau tanya, yang paling berkesan sebagai nelayan ini apa? Lah berkesan itu setelah itu saya di Bali. Oh di Bali, sampai ke Bali ya Pak? Di Bali Oh. sampai lautan Samudra Hindia itu. Nah pada sekitar itu saya itu mendarat di Bali, teman yang dari Tegalsari 21 hari Pak. Kenapa itu 21 hari Pak? Dia itu ditolong oleh kapal Australia. Maksudnya 21 hari kenapa? Terapung-apung, Jatuh maksudnya. kapalnya pecah. Oh iya maksudnya ada kecelakaan. Oh pecah tidak bisa jalan terapung-apung. 21 hari. Hitungannya wartawan Iya. itu kan di foto sama Itu bagaimana wartawan. cara makannya Pak? Itu gini, dia kan ditolong oleh kapal yang besar. Sebelum ditolong itu loh Pak. Dia tuh terapung-rapung, Iya. tapi kan dia hidupnya itu ditolong yang mati. Ditolong yang mati. Yang mati. Maksudnya gimana? Dia tuh naiknya punggungnya orang mati, saya sudah mati. Oh, terapung-apung maksudnya untuk biar tidak tenggelam. Penyelamat. Jenazah itu nggak tenggelam bareng ya Pak? Enggak. Bengkok abu, dia tuh di atasnya. Iya. Nah, Kayak mau belampung wong mati Iya, gue. iya. ya sebagai penolong orang mati itu sama yang hidup. Lah sekarang persoalannya kan 21 hari katanya Iya. ya. Orang kan harus makan Pak. Iya. Bagaimana wong dia duduknya aja di jenazah itu? Berarti 21 hari nggak makan Pak. Ya nggak makan Minum dok. itu.
Itu yang paling berkesan ya Pak. Ya berkesannya di situ. Jadi Allah apa yang dihadapi ya itu seperti itu. Maka jadi nggak bisa kita itu. Lawang 21 hari. 21. Iya. Dia itu di atasnya orang yang meninggal itu. Ya tertolongnya orang yang meninggal. Nah, Itu waktu itu yang nolong dari kapal mana? Kapal Australia, kapal besi. Jadi dia diangkat ke atas, yang satu ambrol enggak diangkat. Korban yang meninggal berapa orang? Oh banyak sekali itu pada kala itu ya 12 orang ada. Itu long range sih. Pada saat itu long range. Long line. Itu kapalnya Pak Edi sendiri apa orang lain? Orang lain PT-nya kalau nggak salah itu TKF. Biasa ingat itu masih TKF di Bali. Nah itu. Selipur Dino. Nah itu yang sangat berkesan sekali. Kenapa yang sudah meninggal sudah apa menolong yang hidup? Iya. Allah menentukannya. Ada bengkak itu. Akal yang sehat dipakai akal. Ini bisa untuk lambung kayak. Nah ini. Iya. Tahu itu 21 hari itu nggak makan jemat ya Pak? Enggak, maksudnya pertanyaannya gini. Orang meninggal 21 hari ini belum membusuk ya? Belum. Kalau itu awalnya ya terjadinya ya pas keadaan kondisi seperti itu Pak. Pas tertolongnya itu. Ya. Masalah proses sebelumnya ya tidak mengerti. Iya. Oke. Ada lagi hal-hal yang lebih berkesan Pak? Ini kan tadi kejadian di Bali. Iya. Ya, kira-kira masih ada lagi apa Pak? Pengalaman Pak, itu pengalaman air. Itu saya pengalaman yang ini apa sih yang berkesan itu akhir kemudian saya tuh sudah melakukan badan sholat ya kita lanjutkan. Ya dari matahari itu termasuk terbenamnya matahari ya itu sudah saat meninggalkan kita untuk melaksanakan sholat maghrib, sholat malam, sholat subuh. Nah itu langkah perjalanan saya itu ya seperti itu dan akhir-akhirnya ya pada saat ini contoh etikaf kemarin ya waktu 10 hari terakhir gitu. 10 hari terakhir Iya. Ramadan bulan Ramadan yang terakhir itu itu persis sholat maghrib, batu isya, sholat malam sampai subuh yang disaksikan mereka. Tergelincirnya matahari, laksanakan sholat maghrib, sholat malam, sholat subuh. Itu yang 10 harinya. Ya kalau selain dari 10 hari mungkin terbata-bata Pak. Iya. Ya inilah pengalaman Pak Edi sebagai nelayan ya. Nah, sampai hari ini Pak Edi berhenti sebagai nelayan sudah berapa tahun Pak? Itu semenjak tahun 2017. Jadi mungkin kalau 2016 saya punya buku pelautnya 2016 itu habis. Saya ada datanya buku pelaut di rumah itu 2016 habis. Nah, Pak Edi selama jadi nelayan di sana, yang dipegang Pak Edi itu apa? Artinya bagian Pak Edi itu di kapal itu sebagai apa? Nakoda apa? KKM. KKM itu apa Pak? Kuasa kamar mesin. Oh, mesin. Iya. Pada mekanik. Ya. Pada kala itu saya tuh jadi anak buah biasa itu pembelajaran sholat. Setelah jadi KKM, itu tidak. Jadi kalau sampai sekarang masalah diesel tuh Pak Edi masih bisa menguasai ya? Iya masih menguasai. Jadi perawatan. Jadi perawat KKM itu kan perawatan. Iya. Ya begitulah pengalaman Pak Edi sebagai KKM. KKM singkatan apa itu Pak?
kuasa kamar mesin. Kuasa kamar mesin. Begitulah. Kalau pengalaman di laut, ombak yang paling besar itu berapa meter, Pak? Lo pernah minus, Maksudnya minus gimana? ombaknya besar. Iya. Iya, Gambuk meniku kapal. ombaknya besar, terus kemudian keadaan kapal itu kan ada satelit, ya, dorongan satelit. Naik satelit tiga maju 3 mundur lagi 0. Ya, maju lagi 3 lagi 0 kembali, terus begitu. Jadi tetap aja di situ-situ aja. Kena arus. Iya, harus. Nggak bisa jalan karena kena arus. Iya, itu harus hidup. Kalau enggak, Entong bensinnya entong solar ya. ya solar ya tetap ada solar itu. Cuman kan berusaha, namanya manusia itu berusaha. Iya. Iya, Itu di saat gelombang besar Iya. gitu ya, Pak. Itu pernah ngalami Pak Edi? Mengalami sehingga sampai ke pulau untuk berlindung. Ya, cari penyelamatkan. Iya. Latar belakangnya ketawa yang luar biasa ini Pak Edi. Ya. Nggak apa-apa, itu dunia nyali. Oh, Dunia nyali itu. uji. Ujian. Seni kehidupan. Ya, ini lah. Ini judulnya apa, Pak? Judulnya apa Kiai? Pengalaman Pak Edi sebagai nelayan dalam melaksanakan ibadah sholat. Kopi apa ngopi? Kopi. Dalam ini Itu tertera sutradara. Jok. Pak Edi sih dari tahun berapa belajar? berlayar Oh, sampai dari bujangan. lama bujangan. Ya, sekitar tahun 76. Berarti umurnya berapa? Sekarang 60 lebih. Enggak, pas awal mulai berlayar itu umur berapa? Bujang. Ya, bujangan. Ya, umur- Pada kita itu masih dilarang pukat harimau, itu kan dilarang. Saya tadinya ikutnya pukat harimau. Pertanyaannya Mas Ali, waktu Umur ikut bintang. nelayan, Pak Ya. Edi kira-kira umur berapa? Sekitar umur 25 lah. 25, oh ya udah dewasa kalau gitu. Ya, 25. Itu ikut pukat harimau yang dilarang. Kemudian Ya, saya ke Tegal, kemana. Bukan harimau dilarang oleh Pak Harto itu. Iya, 80 sudah termasuk udah pembasmian, nggak boleh. Apa itu yang mengakibatkan bisa dilarang, sebabnya apa Pak? Karena alat tersebut nggak ramah lingkungan. Maksudnya gimana Pak? Nggak ramah lingkungan tuh sampai dari jentik-jentik. Oh, maksudnya sampai dari ikan-ikan kecil ke bawah semua Pak? Iya, jangankan ikan, jentik-jentik sampai telur pun juga Kena ya? terbawa, kena. Dan kemudian dibuang sia-sia. Oh, Nah, iya. Untuk melestarikan nggak bisa. Jadi kalau itu diteruskan, bisa saja laut ramai pakai ya Pak? Ya, Tong. di Indonesia itu sudah nggak ada. Iya, di Indonesia maksudnya. Apa yang membuat Pak Edi itu, alasan apa yang membuat Pak Edi jadi ikut nelayan? Apa ikut-ikutan atau karena tetangga-tetangga nelayan semua atau gimana? Saya pernah kalau pukat harimau itu kapal dari Jepang. Enggak, maksudnya pertanyaan Ditanya, Mas Ali. Iya. tanyakan. Maksudnya bisanya Pak Edi kerja di nelayan, tujuan awalnya apa? Ya, memang pekerjaan nelayan itu memang saya mencari Oh, memang pengen jadi nelayan. karena itu kan saya pendengar bahwa pukat harimau itu alat dari Jepang. Iya, Itu hasilnya untuk besar. Nah, itu. Hmm. Makanya di Surabaya di Jalan Nilang. Hmm. Pada tahun itu di Jalan Nilang tuh banyak sekali pukat harimau. Pada tahun segitu. Nah, itu. Iya, iya. Nah. Itu ketariknya berarti masalah penghasilannya lumayan. Lumayan juga. Lumayan. Itu sempat berapa tahun Pak Edi ikut pukat harimau Pak? Tapi nggak lama gitu. Terus ada pelarangan itu. Pelarangan itu kan pro dan kontra sama Iya. nelayan-nelayan kecil. Iya, iya. Jadi nelayan kecil itu
belum ini malah ketarik jaringnya. Iya, artinya penghasilan nelayan kecil berkurang sekali. Iya. Ke bawah pukat harimau semua. Iya, gitu ya? alatnya malah alatnya. Jaringnya nelayan kecil tergaruk semua. Digaruk apa ya? Terus kemudian dipotong-potong. Oh, dirusak. Dirusak. Terus kemudian terus nelayan kecil mengeluh nggak Iya. bisa berlayar karena alasannya ya itu. Jarinya rusak, dirusak. Iya. Oh, dipotong-potong. Dipotong-potong. Hmm. Nah, nanti nelayannya di sana alatnya nggak bisa. Itu alatnya kan rusak. Ya. Nah, itu akhirnya dilarang. Iya. Rusak lingkungan. Iya, nggak ramah lingkungan, nggak ramah. Sampai telur ikannya pun ke bawah ya. Ya ke bawah kabeh semuanya. Itu sampai dari satu karang-karang itu kan tergaruk semua. Nah itu. Beritanya begitu. Iya. Barangkali ada yang mau ditanyakan ya Pak? Enggak, tapi Enggak, barangkali. Itu cerita yang di Bali itu. itu Yang itu kapalnya Pak Edi. Kapal Pak ya Edi dinaiki. Atau gimana? Itu kapal temennya sendiri itu. Kapal teman. Berarti Pak Edi, posisi Pak Edi bukan di kapal yang pecah itu. Bukan, Bukan. Oh, bukan. Oh, jadi ada teman. Ada teman. Mengalami kejadian kapal pecah. Nah, Bukan pribadi Pak Edi ya. bukan. Nah itu Jadi posisi itu Pak Edi lagi di Bali di Bali. melihat kejadian itu. Ya memang musibah sih. Dan Iya, maksudnya melihat kejadian yang itu. Iya. Apa cerita oleh cerita? Kali cerita apa? Melihat langsung. Ya si korban itu kan dalam keadaan ditolong oleh ini ambulan. Turun dari ini. setelah tertolong oleh kapal Australia itu mendaratnya di Bali ketemu Pak Edi kayak gitu. Iya. Jadi pengalaman temannya Pak Edi yang mengalami langsung, Langsung. bukan Pak Edinya. Bukan. Iya. Oh, ceritanya gitu. Iya. Di Bali. Bali. Ketemu orang Bali. Iya. Kalau langsung sendiri itu enak Pak. Mesti punya data, nggak datang foto, nggak ada apa itu. Tapi kalau yang gelombang besar itu Pak Edi ngalami sendiri tuh. Beliau ngalami sendiri. Peristiwa itu minus, gelombangnya besar. Bisa namanya minus ya Pak Edi? Iya, seharusnya kan jalan. Oh. Kalau jalan tuh Maju. lari kecepatan 7 mil. Iya. Iya. Kalau ada pendorong arus tuh bukan 7 mil, malah mengurangi. Makanya disebut minus. Minus. Ya. Nah itu lari normalnya itu 7 mil. Ya. Tapi kalau ada gelombang besar itu 3 mil. Melawan arus ya. Melawan arus. Berat. Melawan arus. Bahkan sampai dari 3, 2 sampai 0. Bisa sampai 0. Bisa sampai 0 berarti melawan. Kewet jangan sih butuh yang seneng. Berupusnya yang ke bandar. Orang Medan.